Ya, boleh saya hai dulu dong. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya semuanya ya. Aku di luar Nurul ini tadi ya. Dari Pandaan Selasa terbang ini tadi Kak. Selasa terbang ya, jadi naik jet ya, bukan naik motor. So ini kakak ini selaku apa sih di penulisan buku yang kakak bikin ini? Oke, jadi kemarin itu di buku panduan produksi konten kreatif itu saya menjadi penulis utamanya Kak. Jadi untuk bagian belusuan itu saya handle ini sepertinya. Jadi sebagai riset juga ya? Iya, riset juga. Jadi nanya-nanya ke beberapa influencer sama TikToker juga, YouTuber juga, untuk tahu gimana sih the real caranya untuk mengembangkan sebuah akun sosial media itu agar sukses dan disukai sama netizen. Oh gitu ya, jadi targetnya itu remaja-remaja yang kayak dibilang Kak Tias tadi ya? Betul. Itu dimulai dari kapan Kak? Suka hobi kah itu? Awalnya suka editing, merambah ke melihat potensial siswa. Siswa itu mulai bagus-bagus Kak. Jadi ada yang nari, ada yang nyanyi, ada yang main drama juga. Sayang sekali kalau tidak didokumentasikan dengan baik. Akhirnya dari konten-konten kecil itu kita satuin di sebuah YouTube yang namanya Artchrome di SMPN 2 Gempol awalnya di sana. Awalnya di situ ya terciptanya itu ya. Yes. Terus juga kakak ini udah berapa lama sih untuk menulis buku itu? Kalau dibilang lama itu enggak juga, tapi untuk mencari konsep-konsep yang sekiranya ingin dijadiin naskah itu udah sering Kak. Tapi yang baru bisa debut baru yang Oren ini. Oh my god. Oh my god, baru debut ya? Kapan debutnya? Debutnya itu kayak bulan ini nggak sih guys? Oh iya? Betul. Desember? Awal bulan ini. Awal November nggak sih kita ya? Mulai cetak banyak itu loh. Awal November atau Desember? Awal Desember ya? Desember ya kayaknya, Desember Kak. Kenapa nggak Oktober aja? Itu masih digodok itu Oktober itu. Terus juga ini aku mau nanya juga strugglingnya kalian berdua ini pas bikin buku itu kayak gimana sih? Kan pasti ada kan ya kayak cekcok atau mungkin semacam hal kayak gitu. Oyo-oyoan. Motis dulu? Silahkan. Oke, boleh. Oke, kalau dari aku tuh strugglingnya penyesuaian dari, kan tadi ada Mbak Gwita selaku pembuat isi konten bukunya, terus ada Prof Fari juga yang terlibat di situ, ada aku juga dan aku punya tim. Jadi gimana caranya menyatukan? Jadi misalkan aku udah mengolah nih visualnya mau kayak gini, itu harus dikonsultasikan dulu kan Kak. Terus kalau misalkan ada kayak Mbak ini kayaknya kurang ini deh, kayaknya ini kurang ini, nah itu agak sedikit PR kan. Nah itu salah satu struggle-nya di situ. Abis itu komunikasikan lagi sama tim, perlu diginikan, ini perlu gini, warnanya perlu gini, disesuaikan dan lain sebagainya. Itu agak sulit sih mengkondisikan, tapi so far so good kayaknya karena bisa terlaksana ya, alhamdulillah. Ini kita dipajang di sini untuk Masya Allah sekali. Kalau dari pembuatan ilustrasi cuma itu sih, penyesuaian aja gimana konsep dari ilustrator sama konsep dari isi bukunya itu bisa balance kayak itu. Pernah sampai ada yang ngambek kah? Enggak. Kayaknya kita udah mindful and demure ya. Betul. Kita sudah berpikir dewasa ya. Banget. Oh my god, bestie banget ya ini. Kalau untuk sisinya kakak Alina nih ada nggak? Kalau pertama itu ada banget Kak. Jadi menciptakan sesuatu itu perlu apa ya? Pemikiran yang sama dalam visi yang sama gitu ya. Aku itu mendengarkan Bu Arih itu pertamanya bingung total. Iya kan? Bunda itu memiliki vision. Terus habis itu kita yang selaku mahasiswa ditugaskan, didelegasikan untuk merealisasikan. Gitu. Awalnya tuh Bunda cuma memberikan keterangan seperti ini. Temanya ini, tulis ya. Bayangin ya Kak, itu Bunda ini judulnya nggak kurang panjang itu mungkin kamu bisa kembangkan dulu. Nah akhirnya
tergeraklah hati untuk mengembangkan apa ya tema yang menarik, apa ya yang relate sama anak-anak muda yang sekarang ini. Habis itu mulailah ke tahap tanya-tanya itu tadi, belusuan, riset itu tadi ya. Yang aku tanya ini tuh ada Ervina, ada Pak Abing dari SMK N12 Surabaya, terus ada Mas Dian Bokir juga yang sudah go internasional bersama Bujang Ganongnya itu. Kemudian pemikiran-pemikiran mereka itu menyentuh hal yang baru gitu loh Kak. Oh ini ya ternyata yang menarik. Jadi aku banyak menemukan dan banyak belajar juga sih dari teman-teman. Proses strugglingnya udah kejawab sama pemikiran-pemikiran teman-teman yang lain gitu. Jadi kayak satu visi itu udah disatuin semua ya? Iya, dengan proses berbulan-bulan kayak baru match begitu. Awal terbentuknya itu kapan sih? Di bulan apa? Tahun berapa? Di bulan kayaknya kalau awal Bunda bersabda itu di Juni sepertinya. Oh ya, iya. Juni 2024. Cepat ya ini ya. Iya, terbit di Desember. Cepat ya. Iya, sangat menguras keringat dan air mata tapi ada kisah sedihnya nih. Iya, Boleh lah ya di-spill kisah sedihnya itu kayak gimana? Monggo Tias, kamu menangis di part yang mana ini? Iya, di tahap itu sih Kak, waktu struggling menyatukan tadi sih kayak dari tim ilustrator sama tim penulis dan pandangannya dari Prof Fahri itu sih yang agak sulit, karena kalau misalkan ada revisi sebenarnya itu derita kita semua ya. Kalau merasakan revisi pasti sedih, pasti kayak ya masih salah lagi ini padahal udah dibuat sesuai sama konsep yang kemarin kayak gitu. Itu sih Kak, jadi kayak ayo bismillahirrahmanirrahim, ayo kita mulai lagi Kita gitu. Jadi bisa. biasanya memang ini yang dirasakan semua ya, membuat sesuatu di atas yang sudah jadi itu lebih sulit daripada membuat di kertas yang masih kosong gitu. Jadi merubah konsep sedikit itu malah lebih sulit daripada kita buat sesuatu yang baru. Itu sih Kak yang agak bercucuran ya, air matanya ya Allah. Masya Allah gitu. Itu poin terpenting juga sih. Kak, aku sempat revisi 6 kali loh kemarin dari Juni. Masih 6 kali ya? Jangan ke-7 dan ke-8, jangan nanti nggak terbit nanti ya. Terus juga aku penasaran, pasti dari kayak bikin gitu ada buntunya. Pernah nggak? Pernah kan? Pernah banget, apalagi itu loh Kak di chapter TikTok. Itu jujur aku buntu banget karena perkembangan TikTok itu lebih cepat ya, aku rasain dari awal yang namanya Musical.ly, terus habis itu kena blacklist sempat diberhentikan itu, terus sekarang udah dibolehin operasional lagi, terus ditambahin affiliate, ditambahin ini ono agak banyak gitu yang TikTok itu. Kalau YouTube sekali paham, Instagram perkembangannya dikit, 2 bulan 3 bulan masih bisa diikuti. TikTok Mas PR ya, PR banget ya. PR banget. Dari caranya untuk FYP itu kayak gimana? Gitu. Nah ini menurut pandangan Kakak Apita dan Kakak Dias ini untuk membuat suatu video yang bisa bikin viral atau mungkin FYP itu kayak gimana sih? Pertama ya, kalau dari berdasarkan pengalamannya Ervina, itu kita harus sesuaikan niche yang cocok. Niche itu kayak topik. Jadi kan semua orang yang awal-awal mulai kan biasanya topiknya gado-gado ya Mas ya, kayak semuanya diikutin, semuanya dilakuin. Ternyata itu nggak efektif berdasarkan teman-teman. Kita harus tahu pendalaman ke satu niche dulu. Misalkan kalau di sekarang itu tren joget. Nah, joget apa yang cocok buat move kita gitu, karakter kita. Jadi nggak semua joget misalkan ya tradisi ya barat ya itu dicobain semua dalam satu waktu, jangan dulu. Kayaknya satu pendalaman dulu kalau berdasarkan influencer yang udah ada gitu. Kayak Ervina kan fokusnya di tradisional. Jadi move semua tradisional dihatamin dulu, baru ganti move ke yang populer. Begitu. Ya. Jadi
Kalau menurut kakak berdua ini lebih milih ngikutin pasar atau bikin pasar sendiri? Kalau misalkan kita baru datang, kayaknya kita harus cek ombak dulu deh mas. Cek ombak dulu, kita lihat orang-orang suka yang mana, kita coba bikin, tapi dengan ditambahin karakteristik dari kita sendiri. Jadi kalau misalnya ada, Tetap ada faktor kebaruan dan uniknya. jadi ada joget-joget itu si cowok itu joget-joget juga kayak gitu. Iya. Tapi gimana joget cowok yang Oh, gitu ya. yang kakoi dengan gayanya sendiri. dengan gayanya sendiri begitu. Ini ada yang tanya nih di WhatsApp ini. Oke. Kak Ilham ini katanya sering buntu nih aku kak. Kalau pas nulis gimana sih caranya biar nggak buntu gitu? Biar nggak buntu, kayaknya harus sering-sering riset dan belusuan ya mas jawabannya. Kalau buntu itu kan biasanya karena kita stuck di satu tempat. Nah kita harus cari perspektif lain dengan fenomena yang lain begitu. Mungkin bisa membantu ya mas Ilham. Itu ya Ilham itu dengerin ya. Kayaknya topik skripsi atau tesis Nah, itu. mungkin bisa ya. Terus juga ada lagi nih kata Kak Safitri, aku juga suka buku dan pingin banget nulis gitu. Tips dong kak untuk pemula yang pengen jadi penulis. Kayak gitu. Oke, untuk penulis yang pemula, pertama jangan takut diksimu akan salah. Karena semakin kita mikirin ketakutan itu, tambah gak nulis-nulis kayak gitu. Buka laptop aja enggak? Enggak, kayaknya tidak, aku traumce. Kayak gitu ya. Safitri kamu harus banyak apa tadi? Itu apa? Apa tadi ya? kok lupa sendiri, iya. Jangan takut tentang diksinya sendiri. Yes, itu ya benar ya untuk teman berdua yang ingin banget jadi penulis ya itu bisa ke kakak Atwita atau mungkin ke kak Tias ya. Nanti aku akan balik lagi ya teman berdua, so stay tune terus ya di sini di Pro FM. Wah nggak kerasa ya udah di jam 16.55 ini teman Pro 2 dan thank you ya bagi kamu yang udah tanya-tanya. Dan untuk di closing statement ini ya aku boleh nanya juga nih. Gimana sih buat pesan-pesan anak-anak muda itu yang biar pengen jadi penulis itu kayak gimana sih kak? Atau mungkin jadi content creator gitu kayak gimana ya? Oke, untuk teman-temanku semua di seluruh jagat raya ini ya, jangan pernah takut untuk melakukan sesuatu yang kalian suka, dalam hal positif ya tentunya. Karena kalau kalian sudah menyukai itu, ketika bidang itu jadi pekerjaan nantinya, kalian akan sangat enjoy untuk berkarya. Jadi please pastikan minat kalian hari ini adalah hal yang kalian suka, untuk jadinya jadi lahan rezeki di masa depan. Amin, kakak aku itu 2024 ya. Yes, on quotes. Kata-kata hari ini. Oke, kalau tadi Kak Akrita udah jelasin kalian harus berani tunjukin apa yang kalian suka. Kalau dari aku kayaknya lebih sebelumnya daripada hal itu, kalian tahu dulu, kenali diri kalian sendiri. Tahu gitu apa yang kamu mau dulu. Kalau emang kamu udah kenal sama dirimu sendiri, kamu udah tahu maumu apa, pasti kamu bakal suka sama sesuatu. Kamu bisa pilih sendiri, kamu juga bisa jalan itu tanpa ada rasa tekanan dari siapapun. Oh, oke. So mindful and demure ya. Quote on quote. Terus jadi lebih ke passion ya, jadi Iya, passion benar. dulu ya. Benar. Oke, thank you ya untuk kakak berdua ini udah datang di sini di Pro 2 FM dan satu kata deh buat teman Pro 2 ini untuk kakak berdua. Satu kata aja. Satu kata apa? Apa ya? Aku nggak diajak nih. Apaan? Ayo cepet ini durasi. Apa ya? Apa ya? Aja deh. Mindful and demure. Oke. Asik. 1, 2, 3. Mindful and demure. Oke teman-teman, thank you banget ya udah di sini menemani kita sampai jam 5 sore. Terus pastinya aku nanti akan balik lagi ya sampai jam 7 malam. Stay tune terus ya di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Thank you kakak.